Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Detik-detik sakaratul maut Allah buka rahasia besar dalam kehidupan manusia, baik bagi orang yang beriman kepada Allah maupun orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat sakaratul maut itu dibuka tirai gaib oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tampakkan surga dan neraka bagi orang yang beriman dan orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Bara' bin Azib, nazala ilaihim malaikatum minal malaikah, datang serombongan malaikat dipimpin oleh malaikat maut bersama malaikat rahmah. Sayangnya orang ini tidak bisa bercerita kepada istri, kepada anaknya, kepada suaminya. Hanya dia saja yang mengetahui. Hanya orang yang menghadapi sakaratul maut dari Allah Subhanahu wa taala yang dapat mengetahuinya. Di mana posisi malaikat saat itu? Posisi malaikat tepat di kepala orang yang ingin merasakan sakaratul maut. Fajalasu inda mudil basar, malaikat itu duduk sejauh mata memandang orang yang ingin menghadapi saat sakaratul maut itu. Saat itulah bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang ingin sakaratul maut, dibawakan dua barang oleh malaikat dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kafanun min akfanil jannah, dibawakan kain kapan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hanutum min hunutil miski, dibawakan minyak wangi dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kain kapan dan minyak wangi yang dibawa oleh malaikat itu? Untuk membungkus ruh ketika dicabut dari jasad. Maka saat itu orang-orang yang ingin menghadapi sakaratul mautnya Allah Subhanahu wa taala ditampakkan tirai gaib oleh Allah yang tidak pernah dilihat selama dalam kehidupan di dunia ini. Saat itu dia tidak melihat tatapan mata yang kosong, tapi dia sedang melihat makhluk Allah, yaitu malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ditampakkan pintu surga yang tertulis dengan nama orang yang ingin sakaratul maut itu. Ditampakkan dengan segala macam kenikmatan surga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Begitu juga orang yang ingin meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ditampakkan neraka oleh Allah yang tertulis dengan nama orang ini. Maka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bawa bekal amal salehnya, dia bawa bekal amal baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dicabutlah secara perlahan oleh malaikat maut. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking lembutnya ketika dicabut ruh dari jasad untuk orang beriman itu, seperti mencabut rambut dari adonan tepung. Sampai-sampai kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, yaitu hamba-hamba Allah yang sudah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicabut secara perlahan oleh malaikat maut ruh orang yang beriman ini. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang dicabut ruh dari jasadnya seperti tebasan pedang beratus kali di tempat yang sama. Ada orang yang dicabut ruh dari jasadnya seperti kulit kambing yang dikuliti hidup-hidup. Ada orang yang dicabut ruh dari jasadnya seperti mata kail pancing yang ditarik dari kulit yang basah. Tapi juga ada orang yang dicabut ruh dari jasad sangat ringan seperti mencabut rambut dari adonan tepung. Ketika orang yang beriman ini dicabut ruh dari jasad oleh malaikat maut, maka diserahkanlah kepada malaikat rahmah, dibawalah ruh ini ke langit pertama. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fastaftahu lahumul bab, malaikat meminta supaya langit pertama itu dibukakan pintunya, maka dibukakanlah pintu langit pertama itu oleh malaikat. Saat itu seluruh malaikat Allah bergemuruh bertanya, manir ruh, ini ruhnya siapa? Ini ruh yang sangat wangi, ini ruh yang sangat luar biasa, ini ruh yang dinanti-nantikan. Ini adalah ruh Fulan bin Fulan. Kemudian dibawalah masuk ruh ini ke langit pertama menuju langit kedua. Ketika dibuka langit kedua, pertanyaan yang sama oleh malaikat, manir ruh, ini ruhnya siapa? Ini adalah ruh Fulanah bin Fulanah. Ketika sampai ruh ini di pintu langit yang ketujuh, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dari atas arsy-Nya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? A'iduhu ilal ardi, sesungguhnya aku menciptakan hambaku ini dari tanah, balikkanlah hambaku ini ke tanah. Lalu para malaikatnya Allah yang berombongan yang membawa ruh orang yang beriman ini, dibawa lagi ruh orang yang beriman ini ke bumi untuk menunggu jasad yang sudah dimandikan, jasad yang sudah disolatkan oleh saudaranya, jasad yang sudah dikafankan, jasad yang sudah disolatkan, kemudian jasad yang terakhir diantarkan ke tempat pengistirahatan yang terakhir. Kalau orang yang beriman ini wafat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan berkata, qaddimuni, cepat antarkan aku, cepat antarkan aku. Kenapa ruh orang yang beriman ini meminta demikian? Karena dia ditampakkan surganya oleh Allah ketika menghadapi sakaratul mautnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika jasad itu sudah terbujur kaku di alam barzah, diletakkan oleh saudara yang takziah, dihadapkan ke arah kiblat, kemudian ditutup dengan papan, kemudian diguyurkan tanah kepada kuburan tersebut, kemudian ditancapkan batu nisannya. Masuklah ruh ini
ke dalam alam barzah itu. Kenapa dia disebut alam barzah? Disebut dia alam barzah adalah dinding yang tebal, tidak bisa ditembus oleh siapapun. Saat itu datanglah makhluk Allah, dua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, malaikat Munkar dan Nakir. Orang yang ingin pulang ketika takziah itu, maka ruh itu dalam hadis riwayat mendengar 3 langkah kaki orang yang ingin pulang takziah itu. Lalu malaikat Allah, malaikat Munkar dan Nakir itu akan bertanya kepada mayat yang baru ini, "Marabbuka?" Siapa Tuhanmu? Dia akan menjawab, "Allahu Rabbi." "Wa man nabiyuka?" Siapa nabimu? Dia akan menjawab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Ma imamuka?" Apa imammu? "Al-Qur'ani imami." "Wa ma dinuka?" Apa agamamu? "Wa ma qiblatuka?" Apa kiblatmu? "Wa ma ikhwatuka?" Siapa saudara-saudaramu? Orang ini yang beriman akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan ditegarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Nabi membacakan ayatnya dalam Al-Quranul Karim, "Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah akan meneguhkan perkataan orang yang beriman di dunia dan perkataan orang yang beriman di akhirat. Ketika orang ini menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir dengan tegarnya, lalu Allah berfirman dari atas arsy-Nya, "An sadaqa abdi." Sesungguhnya hambaku ini benar. Hambaku ini tak pernah berbohong dengan keimanannya. Dia beramal soleh, dia benar apa yang dikatakan. Lalu waftahu lahu baban ilal jannah. Bukakanlah pintu kuburnya dengan pintu surganya. Dibukakan oleh Allah pintu surganya. Dia nampak pintu surganya di alam barzah itu. Dia ingin segera masuk ke pintu surga tersebut, tapi tidaklah bisa untuk dilakukan sebelum hari kiamatul kubra itu terjadi. Bagaimana dengan orang yang sakaratul maut, orang yang tak beriman kepada Allah, orang yang suka mencaci maki Islam, orang yang suka berdusta, orang yang suka berkhianat, orang yang suka berbuat keburukan dalam kehidupan di atas dunia ini? Apa kata malaikat? "Ya ayyatuhan nafsul khabisah," wahai jiwa yang kotor, wahai jiwa yang keruh, ukhruj, keluarlah engkau, keluarlah. Lalu saat itu, yauma taral mujrimina fi sakaratil maut, ada orang yang sakaratul maut, yang tak bawa iman, yang tak bawa bekal amal soleh, dihantam wajahnya oleh malaikat maut, dipukul punggungnya oleh malaikat maut, tapi ruh ini tidak mau keluar dari jasad. Kenapa ruh ini tidak mau keluar dari jasad? Karena dia tahu, dia melihat pintu gerbang neraka yang tertulis dengan nama orang ini, sehingga ruh itu mencakar mili demi mili, kisi demi kisi. Dia mencakar kepada jasad untuk tidak keluar. Akhirnya disentapkan dengan satu kali sentapan oleh malaikat maut. Keluar juga ruh itu dengan sangat perih dan sangat sakitnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu di mana ruh itu diletakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ketika ruh itu sudah dicabut dari jasad, maka kita tidak mesti mengarang-ngarang. Kita ikut pendapat ulama, karena ulama adalah pewaris Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Apa kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh? Ruh itu disimpan oleh Allah antara bumi dan langit. Ini adalah ruh orang yang punya hutang yang belum sempat dibayar. Ruhnya tidak sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, digantung oleh Allah antara langit dan bumi. Ada juga ruh yang disimpan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah tanur. Tanur ini mulutnya kecil, sedangkan di bawahnya itu besar.
ini adalah ruh orang yang berzina yang tak sempat bertaubat kepada Allah. Dia dipanggang dengan api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ruh yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah sungai darah. Setiap kali ruh ini menggelintir ke bawah, dihantam dengan batu yang besar. Setiap kali menggelintir ke bawah, dihantam dengan batu yang besar. Ini adalah ruh orang yang suka makan riba, yang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ruh lagi yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, disimpan di alam barzah, dia mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada ruh yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di paruh burung berwarna hijau. Ini adalah ruh orang yang mati syahid, orang yang fisabilillah, orang yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ada ruh lagi yang disimpan oleh Allah di paruh burung, tapi burungnya tidak berwarna hijau. Ini adalah orang yang beriman kepada Allah. Dia sempat beramal saleh dalam kehidupan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka saat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di alam barzah itu, dia akan mendapatkan dua saja, mendapatkan nikmat dari Allah atau mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kata Nabi, al-qabru raudatum min riyadil jannah. Jadikan kuburmu bagian dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang akan dibahagiakan di alam barzah oleh Allah ketika dia bawa bekal iman, bawa bekal taat, bawa bekal amal solehnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selama masih dititipkan ruh dalam jasad ini, gunakan untuk beramal saleh, gunakan untuk kebaikan-kebaikan, bahwa kita akan pulang, kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.